Dan bayi yang masih merah itu pun dilarungkan ke samudra luas. Terombang-ambing ombak, bergerak naik turun pada gelombang, bergeser dan berpindah sesuai dengan tiupan angin. Wahai bayi dalam kotak kayu, wahai bayi merah, anak kandung Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Skardado, engkau menangis di tengah samudra luas, sendirian dalam gelap. Bayi itu berteriak kuat dan dia tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendengar ceritanya. Tubuh mungilnya, kulit halusnya, jemari-jemari lucunya hanya terlindung papan-papan kayu dari serangan angin dingin atau paparan sinar matahari yang panas menyengat bagai api. Kotak kayu itu dihantam ombak dan tergelincir. Dihantam lagi, tergelincir lagi. Terus dan terus seperti itu. Bayi yang ada dalam kotak kayu terpentok-pentok. Beruntunglah siang itu guys, ada satu perahu yang sedang melintas. Layarnya terkembang dengan gagah, mengibar-ngibar indah. Perahu itu adalah milik seorang pedagang yang berasal dari kota Tandes, atau Gresik kalau nama sekarang. Dan ngemeng-ngemeng itu kampung saya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa pemimpin rombongan saudagar itu adalah Bureroh, pelafalan lidah Jawa untuk Abu Hurairah. Perahu itu sebetulnya sudah puluhan kali melintas dan bolak-balik di jalur perdagangan itu. Tapi entahlah, hari itu perahu melaju tidak seperti biasanya. Kali ini tersendat-sendat. Maju sebentar, berhenti lagi. Maju lagi, berhenti lagi. Ajluk-ajlukan gitu. Padahal layar terkembang seperti biasa. Angin bertiup seperti hari-hari kemarin. Perahu dengan muatan barang dagangan itu betul-betul tidak berdaya. Tersendat-sendat. Bayangkan saja emak-emak belajar nyetir mobil Avanza manual dengan kaki galau nginjak kopling. Ajluk-ajlukan. Jikapun berjalan lancar, maka dia tidak bisa melaju kencang. Nahkoda kapal kemudian memberikan perintah langsung kepada para awak kapal untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah memeriksa beberapa menit, awak kapal melaporkan tidak ada kendala teknis. Dan di tengah ketidakpastian itu, tiba-tiba salah satu awak kapal yang ditugaskan di Anjungan, dia melaporkan ada sesuatu yang aneh di tengah laut di sebelah tenggara. Dan dia tidak sepenuhnya yakin dengan penglihatan matanya sendiri. Kemudian dia meminta nahkoda kapal untuk melihat dan memastikan. Nahkoda kapal kemudian segera bergegas. Dan Bureroh mengintilinya dari belakang. Mereka segera naik ke Anjungan untuk melihat apa yang dilihat oleh anak buahnya itu. Dan apa yang tampak pada mata membuat mereka keheranan. Mereka melihat ada cahaya bersinar di tengah laut, mengapung-ngapung di atas air. Mereka berdua hanya saling pandang, karena masih belum bisa menyimpulkan. Didorong oleh rasa penasaran, Bureroh segera memerintahkan nahkoda untuk turun dari Anjungan, meraih kemudi kemudian merubah haluan. Kapal pun kemudian berlayar mendekati cahaya, coy. Setelah dekat, ternyata cahaya itu terpancar dari sebuah peti kayu dengan bayi mungil yang ada di dalamnya. Ambil bro, Bureroh bertanya kepada nahkoda. Kalau menurut gue, ambil coy. Ya udah ambil. Nahkoda kemudian memerintahkan anak buahnya. Beberapa ABK kemudian pergi ke haluan, lalu terjun ke laut. Mereka berenang susah payah meraih peti kayu itu. Dengan susah payah mereka berenang membawa peti itu untuk dibawa naik ke atas kapal. Setelah peti berhasil dinaikkan ke atas kapal, nahkoda tidak berani membuka. Begitupun Bureroh. Mereka rencananya ingin menyerahkan langsung kepada majikannya selepas pulang dari berdagang. Dan itu mungkin bisa seminggu atau sebulan. Atau mungkin bisa jadi lebih. Bureroh kemudian memerintahkan nahkoda untuk kembali ke jalur. Melanjutkan perjalanan seperti rencana awal. Pergi ke sebuah negeri untuk keperluan bisnis dan perdagangan.
Tapi masalahnya itu, bro. Perahu tetap tidak bisa berjalan lancar. Tersendat-sendat. Dan setelah beberapa kali upaya percobaan, akhirnya mereka nyerah. Dan lagi pula hari sudah mulai gelap. Maka diputuskan untuk kembali pulang ke dermaga keberangkatan awal di kota Gresik. Setelah perahu berubah haluan, ternyata bisa melaju lancar, malah lebih kencang dari biasanya. Sepertinya pakai karburator racing, sehingga nggak butuh waktu lama untuk sampai ke dermaga pelabuhan di Tandes. Beberapa meter sebelum sandar, bunyi meriam meletus 3 kali. Ini sebagai tanda ada perahu yang akan segera merapat ke dermaga sektor VIP. Bunyi letusan meriam itu terdengar oleh majikan Bureroh, yaitu Nyai Ageng Tandes, atau dikenal dengan nama Nyai Ageng Pinatih. Nyai Ageng Pinatih ini, bro, dia wanita, bukan sembarang wanita. Dia adalah pengusaha wanita sukses yang sangat disegani di wilayah Gresik. Selain kaya, dia juga adalah pejabat Syah Bandar Pelabuhan Gresik. Dia juga merupakan perempuan pertama di Nusantara yang diberi tugas memungut bea cukai dan mengawasi pedagang asing yang masuk ke perairan Majapahit di wilayah regional Gresik, kampung saya itu. Dan di atas itu semua, dia adalah saudara ipar dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Nyai Ageng Pinatih kemudian meluncur ke pelabuhan untuk menemui tim salesnya yang baru saja tiba. Dalam hati dia bertanya, kok cepat banget balik, padahal baru berangkat tadi pagi. Setelah tali tambang ditambatkan, dan setelah para awak kapal turun menghadap majikan, tapi seluruh barang-barang dagangan masih di atas kapal. Mereka turun hanya membawa 1 kotak kayu misterius. Setelah itu, kemudian Bureroh menceritakan dengan detail kejadian yang mereka alami sepanjang perjalanan kepada Nyai Ageng Pinatih. Bercerita tentang perahu yang sulit bergerak. Cerita tentang betapa usaha mereka sudah puluhan kali untuk memperbaiki keadaan tapi sia-sia. Juga cerita tentang cahaya terang yang mengapung-ngapung di tengah laut, yang ternyata adalah sebuah peti kayu. Bureroh mengakhiri ceritanya sambil menyerahkan peti yang ditemukan. Nyai Ageng Pinatih menerima peti itu dengan perasaan penasaran. Dia memandang peti itu dengan tatapan penuh keingintahuan. Nyai Ageng Pinatih sebetulnya tidak sedang penasaran kenapa sebuah peti yang terapung di tengah laut bisa menyala. Bukankah secara teknis itu mustahil? Nyai Ageng Pinatih lebih berpikir tentang sebuah isyarat, tentang pertanda, tentang pesan tersembunyi di balik peristiwa yang baru saja menimpa para utusannya. Dengan hati berdebar, Nyai Ageng Pinatih memutuskan untuk unboxing peti kayu itu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki yang mungil, bersih, kulitnya halus, dan wajahnya berbinar-binar cahaya. Bayi itu sedang tidur pulas. Perasaan haru bercampur bahagia menyelimuti batin Nyai Ageng Pinatih. Sebagai manusia, batinnya menghardik orang macam apa yang dengan tega membuang bayi dengan cara seperti ini. Dimasukkan ke kotak kayu kemudian untuk mati perlahan-lahan. Sebagai manusia, hatinya hancur berkeping-keping, membayangkan derita seperti apa yang dirasakan bayi itu ketika terombang-ambing sendirian di tengah laut. Dan sebagai wanita yang sudah lama menginginkan anak, dia bahagia mendapatkan kesempatan menjadi seorang ibu tanpa repot-repot hamil. Dan kemudian dia berjanji untuk merawatnya sepenuh hati. Nyai Ageng Pinatih menduga, pastilah bayi itu lahir tidak dari rahim orang sembarangan. Ada keistimewaan terpancar pada aura dan parasnya. Nyai Ageng Pinatih kemudian membawa bayi itu pulang. Ia merawat bayi itu dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana anak kandungnya sendiri. Bayi itu kemudian tumbuh dan berkembang sempurna, mendapatkan makanan cukup, dan tentu curahan kasih sayang seorang ibu yang tulus kepada anaknya.
Bayi itu diberi nama Joko Samudro, dan pada usia remaja, dia dikenal dengan nama Raden Pak.